Dulu, sebelum medio 2006, sempat booming salah satu situs jejaring sosial, yakni situs Friendster. Situs jejaring sosial ini amatlah banyak peminatnya. Tak tanggung-tanggung, jutaan orang menjadi membernya. Sebab lewat situs jejaring sosial ini, banyak orang bisa berkomunikasi ria, bertemu langsung hingga berjodoh. Tak ayal, suksesnya situs jaring sosial ini menjadi inspirasi bertumbuhnya situs jaring sosial lainnya. Salah satunya adalah Facebook. Pada awalnya, Facebook dibuat sebagai situs jaring sosial yang terbatas hanya pada lingkungan kampus sang pembuatnya, yakni kampusnya Mark Zuckerberg di Harvard University. Kala itu, Mark ingin membuat sebuah program yang mana bisa menghubungkan banyak teman-teman di lingkungan kampusnya. Itulah sebabnya dinamai dengan Facebook. Nama Facebook sendiri diambil dari sebuah buku Facebook, yaitu sebuah buku yang berisi daftar nama-nama komunitas di kampusnya tersebut. Umumnya, buku Facebook ini diberikan kepada mahasiswa ataupun para staf di universitas di Amerika, yang mana bertujuan untuk mengenal orang-orang di kampus yang bersangkutan. Mark memang memiliki ketertarikan yang amat tinggi dalam mengotak-atik program pembuatan website. Hingga sekitar tahun 2004, ia berhasil menemukan kode original Facebook dari kamarnya sendiri. Ia menghabiskan waktu kurang lebih selama 2 mingguan untuk membuat situs Facebook ini. Pria kelahiran 14 Mei 1984 silam tersebut lantas mempublish situsnya dan mengajak orang-orang di kampusnya untuk ikut bergabung. Tak ayal, dalam jangka waktu yang relatif singkat yakni 2 minggu saja, Facebook sudah mampu menjaring 2/3 lebih anggotanya yang berasal dari lingkungan kampus Harvard. Karena Facebook akhirnya begitu diminati, Mark pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak seniornya yang ia kagumi, yakni Bill Gates, untuk memilih drop out dan fokus dengan Facebook. Ia mengajak 3 orang rekannya, yakni Andre McCallum, Dustin Fosfokitas, dan Chris Hogue untuk membuka situs Facebooknya untuk umum. Mark dan rekan-rekannya pun berhasil membuat Facebook menjadi situs jaring sosial yang segera melambung namanya. Mengikuti jejak Friendster yang saat itu masih jaya-jayanya, Mark memang memiliki ide yang brilian. Ia mengolah Facebook dengan berbagai fitur tambahan. Dan hal inilah yang membuat nama Facebook makin melambung. Total ada hampir 9.373 aplikasi yang terbagi dalam 22 kategori yang bisa digunakan untuk menyemarakan halaman Facebook, mulai dari chat, game, pesan instan, dan berbagai hal menarik lainnya. Hebatnya lagi, sifat keanggotaan yang terbuka membuat seseorang makin nyaman menggunakan Facebook. Sejak kemunculannya pada tahun 2004 silam, member Facebook makin berkembang, serta persentase perkembangannya pun mengalahkan Friendster. Tercatat hampir 60 juta orang pengguna, sehingga kala itu ia berani menargetkan bahwa 2008 jumlah anggotanya akan berlipat-lipat menjadi 200 juta anggota. Melihat sepak terjangnya yang luar biasa, banyak perusahaan raksasa yang tertarik untuk meminang Facebook. Salah satunya adalah raksasa software Microsoft. Bahkan untuk memiliki saham Facebook 1,6% saja, Microsoft harus mengeluarkan dana tak kurang dari 240 juta dolar. Yang menandakan nilai kapitalisasi saham Facebook sendiri mencapai 15 miliar US dollar. Sehingga tak mengherankan jika Mark dinobatkan sebagai miliarder termuda dalam sejarah yang memulai usahanya dari nol. Niat Mark Zuckerberg untuk sekedar menyatukan komunitas di kampusnya dalam sebuah jaringan ternyata berdampak besar. Hal inilah yang mengantarkan pria yang baru berusia 23 tahun ini menjadi miliarder termuda dalam sejarah.
Sungguh kejelian melihat peluang dan niat baiknya ternyata mampu digabungkan menjadi nilai tambah yang luar biasa. Ini menjadi contoh bagi kita, bahwa niat baik ditambah perjuangan dan ketekunan dalam menggarap peluang akan melahirkan kesempatan yang dapat mengubah hidup makin bermakna. Semoga bermanfaat.